Halo sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Film yang berjudul Ninokori adalah film romansa garapan Siva Nirvana. Pemeran utama dalam film ini yakni Adi Pinnisetti sebagai Arun, Nivita Thomas sebagai Pallavi, dan Nani sebagai Uma. Lantas seperti apakah kisahnya? Inilah dia ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Pallavi. Di pagi itu, Pallavi mendapat surprise ulang tahun dari Arun suaminya yang adalah pria baik dan penyabar. Sebelum ke kantor, Arun berpesan agar Pallavi bersiap-siap untuk pesta sebentar malam karena dia telah mengundang teman-teman kantornya. Bukannya bersiap-siap untuk pesta, Pallavi justru melakukan penerbangan ke Los Angeles tanpa sepengetahuan Arun untuk menemui mantan kekasihnya bernama Uma. Kemudian kita dibawa ke setahun yang lalu, di mana Pallavi merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sangat menyukai seni tari. Namun karena ia tak mampu memadukan irama dengan alunan musik, maka ia sering mendapat teguran dari guru tarinya. Pallavi yang kecewa lalu menceritakan pada Kavita sahabatnya. Di saat yang bersamaan, datanglah Manohar, mahasiswa senior yang tertarik kepada Pallavi. Awalnya Pallavi ketakutan setelah pria itu mengancam jika Pallavi terus latihan menari. Namun setelah Kavita menasihatinya, maka Pallavi ingin memberi Manohar pelajaran. Di malam harinya, Pallavi dan Kavita melihat segerombolan orang yang sedang menari. Momen tersebut membuat Pallavi tertarik dengan seorang pria bernama Uma yang pandai menari. Untuk diketahui, Uma merupakan anak yatim piatu. Meskipun begitu, Uma bisa kuliah karena kepintarannya dan termasuk mahasiswa terbaik di kampus, sehingga ia mendapat beasiswa magister. Hanya saja Uma sering kesulitan membayar asrama. Kemudian Kavita menemui Uma dan meminta Uma latihan menari. Awalnya Uma sempat menolak permintaan Pallavi, namun setelah mengetahui kalau Pallavi akan membayarnya, maka Uma pun setuju. Di hari yang telah disepakati, mereka bertemu di suatu tempat. Di sana Uma memberi contoh gerakan dan Pallavi mulai mengikutinya. Namun gerakan yang dilakukan Pallavi seperti orang kesurupan. Karena itu Pallavi pun meminta Uma memegang pinggang dan kepalanya agar gerakannya bisa sesuai. Hal itu justru membuat salah satu bagian tubuh Uma meronta-ronta. Di saat yang bersamaan datanglah Manohar dan langsung memarahi Pallavi. Pria itu berkata bahwa dia tidak menyukai calon istrinya menari. Sontak saja Uma merasa bersalah karena telah memegang calon istri orang. Namun Pallavi langsung mengelak dan menegaskan bahwa Manohar bukan calon suaminya. Manohar adalah senior di kampus yang sangat tergila-gila padanya. Bahkan sudah hampir 3 tahun Manohar selalu menganggap Pallavi merupakan calon istrinya. Meskipun begitu, Pallavi tak bisa berbuat apa-apa karena ia sangat takut pada Manohar. Mendengar itu, Uma berjanji akan membantu Pallavi untuk memberi Manohar pelajaran. Kemudian Uma meminta Pallavi untuk mengajar Manohar bertemu di suatu taman. Sebelum Manohar datang, Uma menunjukkan beberapa orang yang berada di sekitar taman tersebut untuk meyakinkan Pallavi kalau mereka adalah polisi yang sedang menyamar. Karena itu Pallavi harus memancing Manohar menyentuhnya dan Manohar akan ditangkap polisi. Setelah beberapa saat Manohar datang bersama temannya lalu menghampiri Pallavi. Meskipun dalam keadaan takut, Pallavi memberanikan diri dengan menyuruh Manohar menyentuhnya. Akan tetapi Manohar takut dan merasa dirinya sedang dijebak lalu segera pergi. Seketika itu juga Uma menjelaskan bahwa orang-orang yang ia tunjuk tadi bukanlah polisi. Semua ini sengaja ia lakukan agar Pallavi menyadari bahwa sebenarnya ia memiliki keberanian. Mendengar itu Pallavi sangat senang dan langsung memeluk Uma. Suatu kesempatan Uma menemui Prof Murti, dosen pembimbingnya. Prof Murti mengatakan bahwa mulai besok kampus diliburkan dan asrama yang ditinggal Uma akan ditutup. Karena itu ia menyarankan Uma pergi ke pusat pelatihan milik temannya di Hyderabad untuk mengajar dan mendapat bayaran, sehingga uang tersebut akan membantu pengeluaran pribadinya. Namun Uma menolak. Ia berencana mencari kos dan pekerjaan di dekat sini. Ternyata Uma lakukan itu hanya karena dia tak mau jauh dari Pallavi. Di sisi lain, Pallavi memberikan sebuah surat cinta pada Pak Chandra ayahnya. Ia berkata kalau surat itu diberikan oleh pria yang ngekos di rumah mereka. Hal itu membuat Pak Chandra menjadi marah dan mengusir pria itu.
Ternyata ini semua sudah direncanakan Pallavi agar Uma bisa ngekos di rumah mereka. Keesokan harinya di sebuah minimarket, Uma bertemu Pak Chandra dan menyewa kamar kosong tersebut. Setelah mengetahui latar belakang Uma yang sedang kuliah untuk gelar PhD, maka Pak Chandra merasa senang. Apalagi Uma juga bersedia membimbing cucu Pak Chandra dalam belajar. Sementara itu, Pallavi berpura-pura tidak terima dengan keputusan sang ayah agar ayah tidak mencurigainya. Kini hubungan mereka semakin dekat dan Pallavi lah yang terlebih dahulu menyatakan cintanya kepada Uma. Sejak saat itu, hampir setiap hari Pallavi selalu mengantar makanan buat Uma. Bahkan Pallavi rela membayar kos untuk Uma. Suatu kesempatan ketika mereka sedang menikmati waktu bersama di tengah guyuran hujan, tanpa mereka sadari motor mereka telah dicuri. Beberapa hari kemudian di suatu pagi ketika Pallavi sedang menunggu Uma di pinggir pantai, tanpa tak terduga ia melihat motornya yang hilang dikendarai oleh dua orang pria. Seketika itu juga ia menelpon Uma sembari membuntuti kedua pria itu. Ketika sampai di pelabuhan, motor itu hendak dijual ke seorang penada. Namun Pallavi dengan berani berkata kalau motor tersebut miliknya. Akan tetapi dengan sedikit ancaman, pria itu meminta Pallavi menunjukkan surat-surat. Tak lama berselang, Uma datang lalu mengajak Pallavi pergi. Tetapi para pria itu justru meremehkan Uma yang membuat Uma menjadi marah. Uma memarahi Pallavi karena kenekatannya mengejar sang pencuri. Namun Pallavi mengatakan kalau ia tak ingin motornya hilang begitu saja, karena sejak kecil ia diantar ke sekolah dengan motor tersebut dan berharap anak-anaknya nanti juga diantar dengan motor yang sama. Suatu hari ibu Pallavi bertanya kapan Pallavi akan menikah. Namun Pak Chandra menjelaskan bahwa masih banyak yang harus dipertimbangkan. Ia ingin suami Pallavi harus punya pekerjaan dan pendapatan yang bagus, karena dia tak mau hidup putrinya menderita. Sementara itu, Prof Murthy memberitahu Uma bahwa salah seorang sahabatnya yang juga seorang profesor salah satu kampus di Delhi sangat terkesan dengan jurnal Uma. Beliau meminta Uma ke Delhi karena hal itu merupakan kesempatan besar bagi Uma agar segera lulus dan mendapatkan pekerjaan. Mendengar itu, Uma sangat tertarik dan menelpon Pallavi untuk segera menemuinya. Di tempat itu, sebelum Uma menyampaikan keinginannya, Pallavi langsung menyela dan mengajak Uma menikah. Karena semalam keluarganya telah membahas perjodohannya dengan seorang pria pengusaha. Pallavi berencana meminta Uma kawin lari lantaran ia sadar betul ayahnya pasti menolak jika dia memilih Uma menjadi suaminya. Sebagai pria pengangguran, Uma berharap Pallavi memberinya kesempatan dan dia akan datang melamar Pallavi setelah mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi Pallavi yang tak ingin menikah dengan orang lain berusaha meyakinkan Uma. Karena Uma juga sangat mencintai Pallavi, ia pun setuju meskipun harus kehilangan kesempatan untuk meraih cita-citanya. Suatu kesempatan Uma mengantar Pak Chandra ke suatu tempat. Namun dalam perjalanan mereka berhenti setelah melihat ada keributan. Ternyata di sana terjadi perdebatan karena pihak keluarga wanita menolak seorang pria pengangguran yang ingin menikah dengan putri mereka. Sontak saja Pak Chandra menghampiri pemuda itu dan menasihatinya. Ia berkata bahwa mencintai seseorang tidaklah salah, tetapi melamar gadis dengan keadaanmu yang belum bekerja seperti ini yang salah. Sebagai orang tua, kami tidak mempersoalkan dari mana kamu berasal, tetapi kami mengharapkan kehidupan yang baik bagi putri kami. Oleh karena itu, carilah pekerjaan terlebih dahulu, barulah berpikir untuk menikah. Mendengar itu, Uma seakan tersadar, dan perkataan Pak Chandra terus menggerogoti pikirannya. Sehingga ia pun mengirim pesan kepada Pallavi untuk bertemu di saat Pallavi sedang mengemas barang-barangnya untuk kawin lari. Di pagi itu, Uma menjelaskan bahwa ia ingin menikah secara baik-baik. Karena itu, ia ingin pergi ke Delhi untuk menyelesaikan kuliahnya lalu segera mencari pekerjaan. Semua ini demi masa depan mereka berdua, sambil meminta Pallavi menunggunya selama setahun dan berjanji akan kembali melamarnya. Namun Pallavi justru kecewa karena ia yakin setelah ini ia akan menikah dengan pria yang dijodohkan ayahnya. Di hari itu juga Uma melangkah pergi untuk mengejar cita-citanya meskipun dengan berat hati. Selama di Delhi ia tetap giat belajar sembari meluangkan waktu untuk menelpon Pallavi. Namun selama itu juga Pallavi yang terlanjur kecewa tak pernah mengangkat panggilannya. Hingga di suatu kesempatan, Pallavi sangat terkejut melihat seorang pria sedang berada di rumahnya. Pria itu bernama Arun yang dijodohkan ayahnya. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, Pallavi sangat panik dan langsung menelpon Uma.
Sebelum menyampaikan apa yang barusan terjadi, Uma justru memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan lulus. Dan segera setelah itu ia akan dipercayakan untuk bekerja di sebuah perusahaan di Amerika. Karena tak ingin menjadi penghalang impian Uma, Pallavi tak memberitahu perihal perjodohannya dan mendoakan yang terbaik untuk Uma. Singkat cerita, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Pallavi secara terpaksa menikahi Arun, pria yang dijodohkan ayahnya tanpa diketahui oleh Uma. Kemudian kita beralih ke masa sekarang. Pallavi menjelaskan bahwa kedatangannya kemari bukan untuk tinggal bersama Uma. Ia datang karena Prof Murti menelpon dan menceritakan keadaan Uma. Di mana setelah Uma mendengar kalau Pallavi telah menikah, ia sangat depresi dan kecanduan alkohol yang mengakibatkan pekerjaannya mulai tak beres. Sehingga manajer perusahaan memberi Uma waktu 10 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan jika tidak maka Uma akan dipecat. Di sana Pallavi meminta Uma melupakan dirinya karena ia telah hidup bahagia dengan Arun. Akan tetapi Uma tidak percaya dan meyakini bahwa Pallavi masih mencintainya. ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। Selanjutnya Pallavi pulang ke India dan di malam itu mereka merayakan ulang tahun pernikahan untuk pertama kalinya bersama Arun. Meskipun begitu, Pallavi justru terlihat murung yang membuat Arun merasa curiga lalu bertanya. Akhirnya Pallavi pun jujur dan berkata bahwa beberapa jam yang lalu ia bertemu dengan Uma. Pallavi sangat merasa bersalah melihat kondisi Uma saat ini. Dan agar Uma bisa percaya kalau ia bahagia menikah dengan Arun, maka Pallavi meminta Arun mengizinkan Uma tinggal bersama mereka selama 10 hari. Karena hanya dengan begitu Arun bisa melupakannya dan kembali melanjutkan hidupnya. Mendengar itu Arun pun setuju. Kemudian Pallavi menelpon Uma untuk menyampaikan kesepakatannya dengan Arun. Dengan senang hati, Uma menerimanya. Bahkan ia berharap ada kesempatan kedua dalam hubungan mereka. Singkat cerita, pulanglah Uma ke India dan ia disambut dengan gembira oleh Pallavi dan Arun. Akan tetapi tanpa Pallavi sadari, Uma secara perlahan ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Di mana di saat jam makan, Uma justru membahas kisah cintanya bersama Pallavi yang membuat Arun menjadi cemburu. Okay, Pallavi, I'll be back. Okay. Tidak sampai di situ, ketika Arun mengajak Uma ke tempat kerjanya, Uma justru menceritakan kisah cintanya dengan Pallavi di hadapan rekan kerja Arun. Suatu kesempatan terlihat Arun sedang mengisi BBM, sementara Uma dan Pallavi keluar dari sebuah mall. Tiba-tiba saja tas Pallavi dirampas seorang pria. Bukannya membantu, Uma justru menghalangi Pallavi, sedangkan Arun menangkap pria itu dan menghajarnya. Sejak saat itu Uma berusaha menghancurkan keharmonisan rumah tangga Pallavi. Bahkan ia tak mengizinkan Pallavi tidur bersama Arun. Di suatu hari mereka mengajak Uma ke sebuah puncak gunung untuk merayakan ulang tahun pernikahan teman Arun bernama Suresh. Di sela-sela perayaan, Suresh mengutarakan keinginannya bahwa setelah ini mereka akan bercerai karena ia sadar bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Sontak saja Arun dan teman-temannya sangat terkejut dan meminta Suresh mempertimbangkan lagi keputusannya. Sementara itu Uma malah setuju dengan keputusan Suresh. Bagi Uma, hubungan tidak akan bertahan tanpa adanya cinta. Bahkan Uma menyarankan Suresh segera mengurus perceraian selagi belum dikaruniai anak, karena ia khawatir anak akan menjadi korbannya. Uma merasa apa yang dikatakannya adalah benar, padahal Pallavi justru merasa kesal. Malam harinya ketika mereka duduk bertiga dalam keadaan mabuk, Uma menjelaskan kepada Arun bahwa dia masih sangat mencintai Pallavi dan hanya ingin menikah dengannya. Uma merasa pernikahan Arun dan Pallavi tidaklah sah karena menikah bukan atas dasar cinta melainkan karena dijodohkan. Sontak saja Pallavi menjadi kecewa dan langsung menampar Uma. Suatu pagi Pallavi sangat terkejut melihat kedatangan ayah bersama Nova Babu, kakak iparnya. Saat berada di dalam rumah, Pak Chandra sangat terkejut melihat Uma juga berada di sana. Untung saja Arun berpura-pura menggantikan nama Uma menjadi Amar dan menjelaskan kalau Uma merupakan sahabatnya di Sisak yang sedang berlibur. Jadi Uma nginap 10 hari di rumah mereka. Akan tetapi Pallavi merasa gelisah jika nanti ayahnya tahu tujuan Uma dan meminta Uma berjanji untuk merahasiakannya. Sementara itu tujuan kedatangan Pak Chandra untuk melihat keadaan putrinya. Ia khawatir karena ada anak tetangga mereka yang bundir karena pernikahan yang dijodohkan.
Ia takut Pallavi tidak bahagia seperti saat mereka menikah. Nah, kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan Uma. Ia mengatakan bahwa sedang terjadi sesuatu antara Pallavi dan Arun. Untuk meyakinkan omongannya, Uma ingin agar Pak Chandra menyaksikan sendiri kalau selama ini Arun tidak lagi tidur dengan Pallavi, melainkan dengannya. Oke, Arun. Esok hari, Uma mengajak Pak Chandra dan Noha Babu pergi menemui Kavita untuk menanyakan siapa pria yang dicintai Pallavi. Sementara itu, Uma merasa senang karena sebentar lagi Pak Chandra akan mengetahui siapa kekasih Pallavi yang sebenarnya. Ketika pulang, Uma yang penasaran akan jawaban dari Pallavi lalu bertanya. Namun mereka mengatakan bahwa kekasih Pallavi sudah menikah dan sekarang menetap di Jamaika. Di sisi lain, Kavita langsung menelpon Pallavi dan memberitahu perihal kedatangan ayahnya. Kavita merasa yakin semua ini merupakan perbuatan Uma. Lantas Pallavi menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa dia sangat bahagia bersama Arun dan pernikahan mereka baik-baik saja. Alasan Arun tidur bersama Uma karena mereka adalah sahabat yang ingin menghabiskan waktu bersama. Mendengar itu, Pak Chandra merasa lega. Dan karena saking keselnya, Pallavi memperingatkan Uma bahwa baginya Arun adalah hidupnya dan segalanya baginya. Malam hari, Pallavi meminta Arun untuk mengambil cuti agar mereka menghabiskan waktu bersama. Akan tetapi Arun menolak karena ada pekerjaan di Santa Monica. Bukannya kecewa, Pallavi justru bahagia karena mereka bisa ikut ke Santa Monica sekaligus menikmati keindahan pantai di sana. Oke. Sesaat kemudian Arun pamit pergi untuk menemui kliennya. Namun ketika Pallavi mengetahui dompet Arun tertinggal, Pallavi langsung menyusulnya. Dan inilah yang dia lihat. Di sisi lain, HP milik Pak Chandra berdering dan Uma yang mengangkat panggilan tersebut dengan tak sopan. Akan tetapi Uma sangat terkejut setelah mengetahui kalau yang menelpon tersebut adalah ayahnya Arun dan langsung memberikan handphone itu kepada Pak Chandra. Lantas Pak Chandra meminta maaf dan menjelaskan bahwa yang barusan mengangkat adalah Uma, teman kelas Arun di Sisak. Mendengar itu, ayah Arun menjadi bingung karena Arun tidak pernah sekolah di Sisak, bahkan tidak mempunyai teman dekat. Sontak saja Pak Chandra mulai curiga dan langsung menelpon Kavita. Ia meminta Kavita jujur tentang semua yang telah terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya, Pak Chandra menemui Uma untuk meminta penjelasan. Sementara di dalam kamar, Pallavi dan Arun terlibat perselisihan lantaran Pallavi memergoki Arun memeluk seorang gadis. Terlihat Pallavi sangat marah dan tak sekalipun memberikan kesempatan pada Arun untuk mengklarifikasi. Esok hari, Pallavi menemui Uma untuk menjelaskan bahwa Arun memiliki wanita lain dalam hidupnya. Ia baru menyadari bahwa Arun telah melakukan ini sudah 1 tahun dan ia juga baru mengerti mengapa Arun selalu pergi ke Santa Monica. Lantas Uma pun bertanya mengapa Pallavi menceritakan masalah pribadi padanya. Jawab Pallavi, kepada siapa lagi aku harus bercerita selain dengan orang yang mencintaiku. Seketika itu juga Uma sangat bahagia dan merasa sebentar lagi Pallavi akan jatuh dalam pelukannya. Sejak saat itu Uma dan Pallavi semakin dekat, sedangkan hubungan Arun dan Pallavi semakin renggang. Sadar bahwa putrinya tak bahagia, Pak Chandra menemui Arun. Di sana Pak Chandra menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui siapa kekasih putrinya setahun yang lalu. Dia adalah Uma, pria yang ngekos di rumahnya. Ia merasa Uma adalah pria yang taat akan nasihat dari orang tua, bahwa sebelum menikah seorang pria harus mapan. Karena itu Uma rela mengorbankan cinta demi mengejar mimpinya. Sadar akan kesalahannya, Pak Chandra ingin menyatukan Uma dan Pallavi, tetapi Uma menolaknya. Uma lalu pergi menemui Arun karena dia sangat kesal dengan perlakuan Arun terhadap Pallavi. Uma meminta Arun segera menceraikan Pallavi dan mengizinkan mereka menikah, tetapi Arun menolak. Lantas Arun menjelaskan bahwa wanita yang dicurigai Pallavi adalah sahabatnya semasa kuliah, di mana dahulunya Arun adalah pria yang sulit bergaul dengan siapapun. Namun ada seorang wanita bernama Kristi masuk dalam kehidupannya, dan sejak saat itu mereka menjadi sahabat dekat. Suatu hari Kristi menyatakan perasaannya kepada Arun. Tetapi karena Arun hanya menganggapnya sebagai sahabat, maka Arun memilih untuk menghindar. Setahun kemudian saat Kristi mendengar Arun telah menikah, Kristi menjadi depresi, mabuk-mabukan, bahkan ingin bunuh. Karena itu dengan segala usaha, Arun berusaha mengembalikan Kristi seperti dahulu. Itulah mengapa Arun mengizinkan istrinya mengajak Uma tinggal bersama mereka, karena ia melihat Kristi dalam dirinya Uma dan ingin Uma hidup normal seperti dahulu. Saat makan malam, Arun justru meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamar. Di meja makan, Pak Chandra meminta Pallavi segera menceraikan Arun dan menikahi Uma.
karena dia melihat pernikahan putrinya sedang dalam masalah. Mendengar itu, Uma terlihat bahagia dan selalu siap jika Pallavi bersedia menceraikan Arun. Tetapi Pallavi justru gelisah lalu pergi menemui Arun yang pada saat itu sedang membereskan barang-barangnya untuk pergi meninggalkan Pallavi. Sontak saja Pallavi mengeluarkan semua pakaian Arun dan menemukan foto pernikahan mereka dalam koper Arun. Nah, di sanalah baru Arun berkata jujur soal siapa gadis yang dipeluknya waktu itu dan alasan mengapa ia mengizinkan Pallavi mengajak Arun tinggal bersama mereka. Mendengar itu Pallavi merasa sangat bersalah dan mereka pun saling memaafkan. Di sisi lain, Uma yang menyaksikan momen itu seakan sadar bahwa ternyata Pallavi dan Arun sebenarnya masih saling mencintai. Uma juga merasa bersalah karena kedatangannya justru membuat Pallavi semakin menderita. Namun ia bangga akan sosok Arun yang memiliki hati yang tulus untuk membantu dirinya agar bisa keluar dari cengkraman cinta masa lalu. Karena itu di hadapan Pak Chandra, Uma meminta maaf dan pergi meninggalkan mereka. Setahun kemudian secara tidak sengaja Uma bertemu dengan Arun dan Pallavi yang kini sudah memiliki seorang anak perempuan. Melihat Uma yang datang sendirian, mereka ingin menjodohkan Uma dengan seorang wanita cantik dan baik hati, namun Uma menolak. Ternyata kedatangan Uma untuk bertemu dengan seorang gadis yang ia kenal lewat Facebook. Dan Uma pun berjanji bahwa dia akan mengundang mereka semua di saat pernikahannya nanti. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Sekian dan terima kasih.